Halo kawan-kawan, selamat datang di channel Gian. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kerjasama internasional. Jadi kerjasama internasional adalah suatu hubungan atau interaksi, baik antara negara dengan negara atau suatu lembaga di suatu negara dengan negara lain untuk mencapai tujuan tertentu. A. Prinsip kerjasama internasional. 1. Tidak mencampuri adanya urusan pribadi dari negara lain. 2. Mewujudkan tatanan dunia baru dengan berdasarkan kemerdekaan, pendamaian abadi, dan keadilan sosial. 3. Berlandaskan politik luar negeri bebas aktif dan saling menguntungkan. 4. Ditujukan untuk kepentingan nasional. Bentuk-bentuk kerjasama internasional. Kerjasama internasional Indonesia memiliki berbagai bentuk seperti bilateral, multilateral regional, dan lain-lain. Kerjasama ini tentunya memberikan sifat saling menguntung antara negara satu negara yang lainnya. Bilateral. Kerjasama bilateral adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua negara, misalnya kerjasama Indonesia dengan Malaysia, kerjasama bilateral yang diputuskan secara sepihak, pemutusannya disebut unilateral. Regional. Kerjasama regional adalah bentuk kerjasama dari negara-negara kawasan atau daerah tertentu yang bertujuan menjaminkan titik multilateral. Kerjasama multilateral adalah bentuk kerjasama antara beberapa negara di mana yang tergabung dalam kerjasama itu saling membantu, contohnya IMF dan WTO. PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Fokus pada perdamaian dan keamanan dunia. IMF, International Monetary Fund, mengatur stabilitas keuangan global. WTO, World Trade Organization, mengatur aturan perdagangan antar negara. WHO, World Health Organization, menangani masalah kesehatan global. ILO, International Labour Organization, menangani isu ketenagakerjaan. FAO, Food and Agricultural Organization, fokus pada pangan dan pertanian. OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries, kerjasama negara pengekspor minyak. D. Antar regional. Kerjasama antar regional adalah bentuk kerjasama antar regional yang satu dengan regional lainnya. Internasional. Kerjasama internasional adalah bentuk kerjasama yang mencangkup banyak negara dan bernaung di bawah satu bendera PBB. Kerjasama ini bertujuan saling membantu untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Profil beberapa lembaga kerjasama internasional. Ada berbagai macam bentuk kerjasama internasional, di antaranya adalah kerjasama di bidang politik, sosial, pertahanan dan keamanan, kebudayaan, serta ekonomi. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, atau Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. ASEAN adalah kerjasama negara-negara untuk kestabilan politik, ekonomi, dan sosial budaya di Asia Tenggara yang didirikan tanggal 8 Agustus 1967. 1. Hasil kerjasama. Berikut ini adalah beberapa contoh dari hasil kerjasama ASEAN. A. Hasil kerjasama ASEAN yang berbentuk infrastruktur ASEAN berhasil mendirikan beberapa pabrik untuk kepentingan bersama. Sejumlah pabrik tersebut beserta lokasinya adalah sebagai berikut. 1. Pabrik pupuk ASEAN didirikan di Indonesia. 2. Pabrik pupuk urea amoniak berlokasi di Malaysia. 3. Pabrik tembaga ASEAN dibangun di Filipina. 4. Pabrik abu soda berdiri di Thailand. 5. Pabrik vaksin untuk penyakit hepatitis B di Singapura. Selain berbentuk pabrik, negara-negara ASEAN juga bekerja sama untuk mendirikan infrastruktur pada bidang pendidikan, yaitu berbentuk kampus. Saat ini, Universitas ASEAN telah berdiri kokoh di Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di kota Pematang Siantar. B. Hasil kerjasama ASEAN dengan negara maju di luar ASEAN, guna menambah manfaat bagi negara-negara anggotanya. ASEAN pun menjajaki kerjasama dengan negara-negara maju lainnya. Jepang menjadi target kerjasama ini. Di kota Tokyo,
ibu kota negeri Sakura ini, ASEAN telah berhasil mendirikan tempat promosi bagi pariwisata, investasi, dan perdagangan negara-negara anggotanya. 2. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Berikut bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. A. Sektor industri. Kerjasama ASEAN di sektor industri melalui ASEAN Industrial Cooperation (AICO). Kerjasama yang dilakukan melalui AICO ini diwujudkan dengan membangun sejumlah sentra industri di beberapa negara, yaitu sebagai berikut. 1. ASEAN Vaccine Project. Pabrik yang memproduksi vaksin ini berdiri di Singapura. 2. ASEAN Urea Project. Pabrik pupuk urea ini telah dibangun di Malaysia. 3. ASEAN Aceh Fertilizer Project. Sesuai namanya, sentra industri pupuk ini berdiri di Aceh, Indonesia. 4. ASEAN Copper Fabrication Project, yaitu pabrik industri tembaga yang berdiri di Filipina. 5. Rock Salt Soda Ash Project, merupakan pabrik yang memproduksi abu soda, berkedudukan di Thailand. B. Cadangan pangan. Berikut kerjasama ASEAN di sektor cadangan pangan. ASEAN memiliki 2 lumbung padi utama, yaitu Vietnam dan Thailand. Kedua negara itu pun terus berkomitmen untuk menjadi penyedia cadangan pangan bagi negara-negara tetangga mereka, anggota ASEAN yang lain. Selain kedua lumbung padi itu, negara-negara lainnya seperti Singapura, Malaysia, Filipina, dan Indonesia juga memiliki komitmen untuk menyediakan cadangan pangan dalam kondisi darurat. C. Kebijakan perdagangan bebas. Kawasan perdagangan bebas ASEAN atau ASEAN Free Trade Area (AFTA) adalah satu bentuk kerjasama yang berfungsi membantu produsen dari sektor produksi di tingkat lokal untuk mendapatkan fasilitas yang bersifat khusus. 3. Bentuk kerjasama di bidang politik. Bukan hanya dalam bidang ekonomi saja, kerja sama ASEAN juga dilakukan pada bidang politik, yaitu sebagai berikut. A. Pengiriman duta dan konsulat yang mewakili suatu negara. Kerja sama ASEAN di bidang politik yang pertama adalah pengiriman duta dan konsulat yang mewakili suatu negara-negara ASEAN. Adanya pengiriman duta ini dapat memudahkan anggota ASEAN dalam melakukan hubungan internasional. Selain itu, fungsi dari dikirimnya duta konsulat ini adalah menjaga komunikasi antar anggota ASEAN dan berperan dalam menjaga stabilitas politik ASEAN. B. Membentuk perjanjian bebas dari nuklir. Adanya perjanjian bebas dari nuklir ini menandakan bahwa penggunaan senjata nuklir sangat dilarang. Tidak hanya itu, perjanjian ini juga memberikan larangan terhadap anggota ASEAN dalam membuat atau merancang senjata nuklir. Y. Adanya perjanjian perdamaian, netral, dan bebas. Setiap anggota ASEAN pasti ingin sekali adanya perdamaian, ketentraman, dan bebas, sehingga muncullah bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang politik, yaitu perjanjian perdamaian netral dan bebas. Jadi, setiap anggota ASEAN harus saling menjaga kawasan yang telah didapatkan dan tidak boleh melanggengkannya. Bahkan, tidak boleh melakukan intervensi terhadap anggota ASEAN lainnya. B ke-20 semula bernama G7 Group of Seven dan kemudian menjadi G20 Group of 20. G7 dibentuk dari gagasan Presiden Prancis dan Kanselir Jerman pada tahun 1970 dan beranggotakan 7 negara maju industri. Pada tahun 2009 anggotanya bertambah sehingga namanya berubah menjadi G20. 1. Sejarah G20 dibentuk pada tahun 1999 sebagai upaya untuk mencari solusi atas kondisi ekonomi global yang dilanda krisis keuangan global tahun 1997 sampai 1999 dengan melibatkan negara-negara yang berpengaruh menengah dan memiliki pengaruh ekonomi termasuk Indonesia. Pada tahun 1999 atas saran dari para menteri keuangan G7, Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis, para menteri keuangan dan gubernur bank. 2.
Tujuan GE20, penanganan krisis keuangan global, mengoordinasikan kebijakan fiskal dan moneter serta meningkatkan peran IMF dan Bank Pembangunan Global. Kebijakan pajak bekerja sama dengan OECD untuk mencegah pengerusan basis pajak dan pengalihan keuntungan BEPS yang melibatkan banyak negara. Penanganan pandemi COVID-19 mencakup penangguhan pembayaran utang negara miskin, penyuntikan dana pemulihan ekonomi lebih dari 5 triliun dolar Amerika Serikat, serta pengurangan atau penghapusan pajak dan bea impor untuk kebutuhan medis. Isu lain, kerjasama dalam perdagangan, iklim, pembangunan berkelanjutan, serta mendukung Paris Agreement dan 2030 Agenda for Sustainable Development. 3. Keanggotaan G20. Anggotanya terdiri dari negara maju dan negara berkembang dengan pendapatan menengah dan tinggi. G20 tidak memiliki pemimpin tetap. Kepemimpinan dipegang secara bergilir oleh salah satu negara anggota selama 1 tahun. Contoh anggota GE20: Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, dan negara besar lainnya. 1. Manfaat G20 bagi Indonesia. Indonesia menjadi tuan rumah presidensi G20 tahun 2022 dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Kegiatan ini memberikan berbagai manfaat bagi Indonesia, antara lain membuktikan ketahanan ekonomi Indonesia terhadap krisis, mengukuhkan posisi Indonesia sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia dan wakil negara berkembang, meningkatkan pemulihan ekonomi serta kepercayaan domestik dan internasional, memberikan kesempatan Indonesia memimpin agenda pembangunan global, menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam pemulihan ekonomi dunia, menjadikan Indonesia pusat perhatian pelaku ekonomi dan keuangan global, mempromosikan pariwisata dan produk unggulan Indonesia ke dunia internasional. 2. Pembentukan PBB. PBB dibentuk karena kegagalan Liga Bangsa-Bangsa mencegah Perang Dunia II. Istilah United Nations pertama kali digunakan pada 1 Januari 1942. Konferensi pendirian dilakukan di San Francisco pada 25 April 1945 dan PBB resmi berdiri pada 24 Oktober 1945 setelah Piagam PBB diratifikasi. Sidang umum pertama diadakan di London pada 10 Januari 1946 yang menandai dimulainya kegiatan organisasi tersebut. Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB memiliki 193 negara anggota. Anggota terdiri dari anggota asli yang menandatangani Piagam PBB tahun 1945 dan anggota tambahan yang diterima kemudian melalui persetujuan Majelis Umum. Syarat keanggotaan: negara merdeka, cinta damai, mampu mematuhi Piagam PBB dan direkomendasikan oleh Dewan Keamanan serta disahkan oleh Majelis Umum. Contoh anggota asli: Prancis, Republik Tiongkok, Uni Soviet, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Indonesia bergabung sebagai anggota ke-62 pada 28 September 1952. Organisasi PBB, struktur organisasi PBB terdiri dari Majelis Umum, forum perdebatan internasional di mana semua anggota memiliki perwakilan dan hak suara, berfungsi memilih anggota Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, serta Dewan Perwalian. Dewan Keamanan bertanggungjawab menjaga perdamaian dan keamanan internasional, dapat memberikan sanksi ekonomi atau mengirim pasukan militer. Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) menangani masalah ekonomi dan sosial internasional serta meningkatkan standar hidup dan hak asasi manusia. Dewan Perwalian mengawasi wilayah perwalian dan membantunya menuju kemerdekaan. Mahkamah Internasional, pengadilan utama PBB yang menangani sengketa antar negara berdasarkan hukum internasional. Sekretariat dipimpin Sekretaris Jenderal, menjalankan kegiatan administrasi dan menjaga misi perdamaian dunia. Tujuan PBB menjaga perdamaian dan keamanan dunia, mengembangkan kerjasama internasional, memajukan hak asasi manusia, bekerja sama dengan 163 negara anggota untuk mencapai tujuan tersebut.
Uni Eropa. Uni Eropa awalnya hanya bergerak di bidang perdagangan, tetapi seiring bertambahnya anggota kegiatannya berkembang ke bidang lain seperti perpajakan, perindustrian, pertanian, dan politik. Pembentukan Uni Eropa bertujuan membentuk pasar bersama dengan menghapus hambatan mobilitas faktor produksi antar negara anggota. Usaha penyatuan Eropa mulai dilakukan setelah Perang Dunia II untuk mencegah terjadinya perang lagi. Pada tahun 1950, Menteri Luar Negeri Prancis, Robert Schuman, mengusulkan kerjasama produksi baja dan batu bara antara Prancis dan Jerman yang kemudian melibatkan negara-negara Eropa lainnya. 3. Keanggotaan Uni Eropa. Mulai tahun 1999, masyarakat Eropa hanya mengenal satu mata uang yang disebut European Currency Unit, ECU, atau European Union, EU. Beberapa bentuk perjanjian yang pernah dilakukan Uni Eropa harus mengalami beberapa kali amandemen. Hal itu berkaitan dengan bertambahnya anggota. Keanggotaan Uni Eropa terbuka bagi semua negara dengan syarat sebagai berikut. A. Negara tersebut berada di kawasan benua Eropa. Negara tersebut harus menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, penegakan hukum, dan menghormati hak asasi manusia. HAM. B. Bersedia menjalankan segala peraturan perundang-undangan Eropa. Negara anggota, 27 negara, Austria, Belanda, Belgia, Bulgaria, Republik Czech, Denmark, Estonia, Finlandia, Jerman, Prancis, Hungaria, Irlandia, Italia, Croatia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Polandia, Portugal, Romania, Cyprus, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Yunani. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf kalau saya berganti suara karena kreditnya habis. Jadi terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.